Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Ibu Ketua GMT Muslimah Cileunyi, Ibu Dr. Randa Erlis Maliani. Yang terhormat Ibu Dewan Pembina atau Penasehat GMT Muslimah Cileunyi. Juga yang terhormat dan saya banggakan ibu-ibu jamaah GMT Muslimah Cileunyi yang senantiasa hadir untuk kajian duha di setiap hari Jumatnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim. Dan insya Allah untuk hari ini kita sama-sama sharing tentang tafakur. Tafakur ini banyak sekali diulang dalam Al-Quran. Dan Allah berulang-ulang bertanya, afala tatafakkarun. Ya, ada juga afala tatadabbarun. Nah, istilah tafakur dan tadabbur itu ya sama pada hakikatnya, namun objeknya mungkin yang berbeda. Ketika tafakur itu adalah untuk ayat kauniyahnya yang tersirat di alam semesta ini, sementara tadabbur biasanya objeknya adalah ayat qauliyah atau Al-Quran. Ya. Tafakur ini adalah proses berpikir. Ya. Berpikir itu ketika memang kita diberikan kelebihan yang bernama akal. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu diciptakan ya secara struktural adalah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Sementara secara fungsional itu adalah sebagai abid atau sebagai hamba, yakni untuk beribadah. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat disebutkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh, kemudian dalam surat An-Nas kita bisa melihat 3 ayat pertama ini bahwa secara tauhidullah Allah sebagai Rabb, sebagai Malik dan sebagai Ilah. Ya, jadi rububiyatullah, mulkiyatullah dan uluhiyatullah. Dan yang menarik adalah ini diidhofahkan kepada An-Nas, manusia ya, sebagaimana makna dari ayat An-Nas itu sendiri adalah manusia, yakni adalah kita yang Allah beri kelebihan berupa akal untuk bisa bertafakur. Ya, kita tidak bahas tafsir An-Nasnya, cuman sepintas saja ya. Nah, jadi manusia itu disebutkan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi untuk beribadah ya kepada Allah. Nah, yang disuruh beribadah bukan manusia saja, ternyata jin juga gitu ya. Namun tetap kalau dalam surat An-Naml ini kita bisa lihat dialog antara Nabi Sulaiman dan para prajuritnya dari berbagai jenis makhluk. Ada manusia, juga ada jinnya ya. Kita lihat ini dalam konteks Nabi Sulaiman berdakwah kepada Ratu Bilqis ya, yang singgasananya berada di Yaman, sementara singgasana Nabi Sulaiman berada di Palestina, yang konon katanya adalah jaraknya 2.400 km. Jadi sangat jauh sekali. Ya. Nah, di sini Nabi Sulaiman berniat memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke Palestina gitu ya, dan beliau bertanya kepada para prajuritnya. Ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Ya. Berkata Nabi Sulaiman, hai para pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ya. Ini di surat An-Naml ya, ayat 38. Ternyata ada yang menyanggupinya ya. Qala ifritum minal jinni ya ana atika bihi qabla an taquma min maqamik
wa inni alaihi laqawiyyun amin. Nah, Ifrit dari golongan jin ya, bahkan rajanya yang paling hebat, dia berkata, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Ya, suatu hal yang tidak masuk akal ya kalau saat ini kita pikirkan, mungkin suatu hal yang mustahil gitu. Ketika memindahkan singgasana dari Yaman ke Palestina dengan waktu sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya, itu kan suatu waktu yang sangat cepat kilat gitu ya. Tapi ternyata di ayat 40-nya, dari golongan manusia yang dia menguasai ilmu Alkitab ya, dia berkata, qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ya, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Nah, ini berkata dari golongan manusia yang memiliki ilmu Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Ya, sebelum matamu berkedip. Qabla an yartada ilahi tarfuk, katanya ya. Sebelum mengedip itu kan lebih cepat daripada bangkit dari tempat duduk gitu ya. Jadi lebih cepat dari si jin tadi gitu ya. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau ingkar? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Itu ya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan nama orang yang berilmu ini adalah Asif ibnu Barkhiyah, namanya itu. Ada juga yang mengatakan bahwa orang ini adalah sekretarisnya Nabi Sulaiman, dalam artian penulis kitab ketika Nabi Sulaiman mendapatkan wahyunya. Nah, dalam surat An-Naml ini bisa kita lihat bahwa manusia lebih mulia ya daripada makhluk lainnya, dalam hal ini daripada jin itu sendiri, yang banyak manusia itu lebih banyak meminta tolong kepada jin ya. Dalam surat Al-Jin sendiri dikatakan wa kana rijalun minal insi ya'uduna minar rijal fazaduhum rahaqa. Jadi banyak manusia yang meminta kepada golongan jin dan kedurhakaan mereka itu bertambah-tambah. Itu padahal manusia itu lebih hebat, lebih pintar daripada jin, lebih mulia ya. Nah, itu ya maksudnya mengajak ke sini dalam artian bahwa kita bisa lebih dalam mentafakuri ayat-ayat kauniyah. Ya, katakanlah ketika healing ya bahasa sekarang, atau dalam piknik atau kemanapun ya, traveling, kita bisa membaca ayat-ayat Allah dalam konteks bertafakur atau kontemplasi lah gitu ya bahasa sekarang. Nah, di surat An-Naml ya, kita ketika melihat gunung ya, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun'allahil ladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun ya. Dan kamu lihat gunung-gunung itu ya, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu ya. Jadi ternyata gunung itu berjalan ya. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, itu di surat An-Naba. Allah perjalankan
gunung itu seperti saroba, seperti saroba itu fata morgana gitu ya. Jadi ternyata berjalan. Menurut penelitian juga memang ada pergeseran walaupun itu tidak banyak gitu ya, tidak dalam hitungan meter gitu. Tapi gunung itu memang bergerak. Masih di surat An-Naba juga disebutkan wal jibala arsaha ya. Jadi wal jibala autada. Jadi gunung-gunung itu sebagai pasak daripada bumi untuk menjaga kestabilan bumi gitu ya. Nah, selain itu juga dalam surat Al-Hasyr ayat 21 dikatakan ya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Ya. Dalam surat Al-Hasyr itu dikatakan law anzalna hadzal Qur'an la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, jadi akan hancur karena saking takutnya kepada Allah gitu. Kemudian ketika kita melihat burung-burung ya bergerombol terbang, coba diperhatikan formasinya seperti huruf V atau V. Nah, ini juga bagian dari tasbih kepada Allah ketika mengepakkan sayapnya ya. Ternyata dengan formasi ini mereka bertasbih kepada Allah dan mereka juga mendapatkan banyak pelajaran dengan membentuk formasi ini, huruf V ini. Mereka bisa menghemat energi, kemudian mereka saling bekerja sama, kemudian ada ketaatan kepada burung yang di depannya, kemudian bisa saling tolong menolong ketika ada yang kelelahan seperti itu. Jadi Masya Allah ya, ini di surat An-Nur dikatakan, tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung dengan mengembangkan sayapnya masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Masya Allah ya. Kemudian kita juga mungkin tahu nih yang disebutkan di dalam Al-Quran atau dalam Ar-Rahman yang sering kita baca di ayat 19 dan 20-nya ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan ya. Nah, di surat Al-Furqannya juga ayat 53 disebutkan wa huwallazi marajal bahraini hadza adbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Jadi yang biru ini laut Atlantik, sementara yang satunya lagi adalah laut Mediterania ya, yang asin. Nah, sementara yang biru adalah yang segar, lagi tawar gitu ya. Dan ini tidak pernah bersatu air laut ini, seolah-olah ada dinding yang menghalangi antara keduanya ya. Sampai bawahnya itu, sampai dasarnya itu memang seperti ada dinding gitu ya. Masya Allah. Jadi membentuk satu garis dan tak pernah bersatu. Ya, ini Al-Quran menceritakan kedua laut ini. Kemudian berikutnya, nah gambar apa nih? Nah, berikutnya ini adalah tasbihnya bumi ya. Dalam surat Luqman ayat 29, Alam tara annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di bumi ketika berotasi dan berevolusi sehingga kita memiliki hitungan
hari, hitungan bahkan hitungan jam, hitungan bulan, hitungan tahun gitu ya. Ini dengan tasbihnya bumi, baik berotasinya atau berevolusinya. Seperti itu. Berikutnya kita lihat ada apa ini. Nah, ini bulan, bintang, dan bumi gitu ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dalam surat Al-Furqan ayat 61, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Masya Allah. Kita lihat nih yang titik-titik itu adalah triliunan bintang ya. Masya Allah. Mungkin kalau kita posisi kita di semesta alam ini, setitik debu yang mungkin tidak bisa terlihat ya dibanding ayat-ayat Allah yang di alam semesta ini gitu. Ya, jadi tak patutlah kita untuk takabur, ujub ya, merasa diri ini besar ya. Padahal kita hanya seonggok debu yang mungkin tidak kelihatan apabila dilihat dari atas gitu ya. Tak ada artinya. Dan apa? Berikutnya, di antara triliunan bintang ini, jutaan bintang ini ya, ada bintang yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu bintang Syi'ra ya, atau yang orang bilang adalah Sirius. Sirius itu bahasa Yunaninya ya, dalam Al-Quran, yaitu bintang Asy-Syi'ra. Dalam surat An-Najm ayat 49 dikatakan wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan bahwasanya dialah Tuhan bintang Syi'ra ya. Ini konteksnya adalah untuk para sobiin yang mereka adalah penyembah bintang ini ya. Daripada menyembah bintangnya, ya sembahlah pencipta bintang ini gitu ya. Jadi dalam surat An-Najm itu berbicara tentang para penyembah bintang ini ya. Itu bintang Sirius yang konon katanya juga lebih terang dari matahari ya. Wallahu a'lam. Berikutnya ini tentang apa? Hujan ya. Allahul ladzi yursilu riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha. Kemudian wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idahum yastabshirun ya. Artinya Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira ya. Banyak makhluk yang bergembira ketika hujan turun ya. Ini terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 40 ayat 48 ya. Jadi ketika hujan ini adalah sebuah rahmat, sebuah rizki, dan ternyata hujan itu membentuk sebuah siklus yang menurut para peneliti katanya debitnya itu sama ya, antara yang diturunkan dengan yang diambil, yang menguap ke atas itu sama gitu ya. Mungkin di surat An-Naba tuh disebutkan juga wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja gitu. Dan kami turunkan dari awan itu air yang tercurah gitu. Kemudian di Abasa, surat Abasa juga dikatakan anna sababnal ma'a sabba ya. Nah, ini ada kaitannya juga dengan hujan ya. Tadi masih dalam surat Abasa dikatakan tsumma syaqqaqnal arda syaqqa, setelah Allah turunkan hujan, kemudian bumi juga menyerapnya, kemudian fa'ambatna fiha habba, dari tanah itu maka Allah tumbuhkan biji-bijian. Kemudian wa inaba wa qadba, inab itu adalah anggur, wa qadba dan sayuran ya, wa qadba, wa zaituna wa nakhla,
zaitun dan pohon kurma. Wa hadaiqa ghulba, kemudian kebun-kebun yang rindang. Wa fakihatan wa abba, kemudian buah-buahan dan rerumputan gitu ya. Kita lihat Masya Allah, dari air yang sama, dari tanah yang sama, ternyata keluar yang beraneka ragam tumbuhan, bunga gitu ya. Juga buah-buahan ya. Tadi disebutkan wa fakihatan wa abba ya. Nih buah-buahan wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan dan rerumputan gitu ya. Dalam Al-Qur'an juga banyak disebutkan nama buah-buahan gitu ya. Ini juga banyak sekali lah ya bahan untuk kita tafakuri. Ini dari buah-buahan saja. Kita lihat manggis, betapa canggihnya gitu ya, begitu komitmennya sebuah manggis, di dalamnya 6, di luarnya juga 6 gitu ya. Jadi yang yang membentuk bunga itu di luarnya senantiasa sama dengan buah yang ada di dalamnya ya. Dengan segala manfaat yang ada, dengan kandungan yang ada, Masya Allah, Allah menciptakan ini semua untuk manusia. Kenapa durian juga ada kamar-kamarnya gitu ya. Tadi disebutkan juga inab secara khusus, buah anggur ya, tamar, zaitun, wa zaituna wa nakhla, buah atin di surat Atin juga ya. Kemudian buah delima di surat Al-An'am ayat 99. Buah pisang juga di surat Al-Waqiah ayat 29. Tamar di surat Maryam ya, ayat 25. Ya, Masya Allah, itu terdapat dalam Al-Quran. Jadi antara tadabbur dan tafakkur itu seiring sejalan ya. Di qauliyahnya ada, di kauniyahnya juga ada, dan pasti sinkron ya, pasti sinkron, yang dia tidak ada keraguan di dalamnya. Mungkin itu saja, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.